Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapatkan atau menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan dan sampai akhir hayat. Amin. Para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak, dan bulan yang penuh rahmat. Ada pertanyaan yang besar. Bulan penuh rahmat, apakah pancaran rahmat itu sudah masuk dalam diri kita? Pancaran rahmat Ramadan kuat kali sebenarnya. Pancaran rahmat bulan Ramadan itu sangat kuat sekali, seperti cahaya yang sangat terang. Cuman permasalahannya sudah masuk ke dalam hati kita, ke diri kita, sehingga merubah diri kita. Dari sebelum Ramadan berubah total, berubah drastis menjadi orang yang betul-betul tercelup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah atau belum kira-kira ya? Ini hampir sebulan Pak. Ya. Oke, supaya kita tahu kira-kira seperti apa sih saya sudah mendapatkan rahmat atau belum sih? Kita lihat rujukannya surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa bima rahmatin minallahi, dengan rahmat Allah, karena mendapatkan rahmat Allah, disebabkan mendapatkan rahmat dari Allah, lintalahum, lain itu lembut, sopan, santun, sabar, tidak cepat emosi, tidak cepat marah, lain. Jadi kata-kata ayat itu, hai Muhammad, karena kamu mendapatkan rahmat, karena dicelup oleh rahmat Allah, maka kamu menjadi sabar, santun, sopan. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu keras dan kasar dan hatimu keras, lang faddu min haulik, maka umatmu akan lari dari kamu. Kalau Rasulullah itu kasar, Rasulullah nggak sabaran, Rasulullah keras dalam berdakwah, umat sudah lari. Sahabatnya sudah nggak mau datang. Sahabat semuanya dukung Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah layin. Nah, menurut ayat ini, orang yang tercelup rahmat Allah ada empat tandanya. Satu, layin. Yang kedua, fa'fu anhum, maafkan mereka, suka memaafkan. Kalau dia salah, suka cepat minta maaf. Jadi orang yang dicelup rahmat itu, kalau dia salah kepada orang, cepat minta, nggak ada gengsi, saya minta maaf. Kalau ada orang lain salah kepada dia, saya maafkan, nggak ada dendam, nggak ada. Sudah sampai Pak? Kira-kira sampai hari ke-25 ini, oh sudah saya maafkan semuanya, sudah sampai segitu, ya kan? Atau saya sudah salah sama orang, saya sudah minta maaf. Jangan nunggu hari raya. Ya kalau umur kita sampai hari raya. Kalau nggak sampai, oh saya kemarin salah sama sunnah, minta maaf. Itu tandanya. Berarti apa? Lunak hatinya, nggak gengsi, nggak marah, nggak sombong. Akhirnya Pak, saya salah, saya minta maaf. Terus yang ketiganya, wastaghfir lahum, memintakan ampunan. Artinya apa? Doakan. Orang yang mendapatkan rahmat Allah itu suka mendoakan orang lain, siapa saja, terutama mungkin kalau orang tua doakan kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Dan doa orang beriman kepada orang beriman lain dari tempat yang jauh, nggak dikasih, saya doakan kamu, nggak usah bilang. Rasulullah mengatakan dakwatul mar'il muslimi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya orang Islam untuk orang Islam yang lain, untuk saudaranya yang bidhahril ghaib, dari tempat yang jauh,
Gaib itu berarti nggak dekat, Pak. Mustajab, akan dikabulkan. Kenapa? Inda ra'sihi malakun yaqulu inda du'aihi amin wa anta bimisli. Jadi misalnya saya nih Pak mendoakan, nih Pak siapa yang saya kenal? Pak Irawan, Pak. Nah, misalnya, ya Allah berilah kesehatan untuk Pak Irawan misalnya. Pak Irawan nggak tahu, beliau di rumah saya di sana di Medan. Misalnya, saya doakan. Nah, di samping ingdaroh, di samping saya itu ada malaikat. Yang malaikat itu mengucapkan apa? Amin, mengaminkan doa saya. Wa anta bimislin, dan kamu juga akan mendapatkan itu. Makanya jangan pelit doakan orang lain. Kamu akan, misalnya contoh tadi kan, ya Allah berilah rezeki yang banyak untuk Pak Irawan, berilah kekayaan. Amin, kata malaikat kan, dan kamu juga akan mendapatkan rezeki dan kekayaan. Banyak aja berdoa, didoakan malaikat, diaminkan malaikat, Pak. Masya Allah. Malaikat amin, berarti amin itu untuk yang didoakan. Wa anta bimisli, dan kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu doakan untuk orang lain. Berarti malaikat mendoakan orang yang berdoa itu yang ketiga. Jangan pelit untuk sendiri aja Pak, apalagi doanya pakai Rabbik Firli, pakai iya sendiri. Kalau pakai na lumayan, nah itu kami masih ada orang lain di situ. Robbana atina, masih ada orang lain. Ini Rabbik Firli, ya Allah saya semua pelit. Yang keempatnya, wasyawirhum fil amri, suka bermusyawarah, suka berdiskusi. Ada masalah, yuk. Bukan misalnya ada salah, salah kayaknya dibiarin, dijauhin, bukan. Justru diajak, dirangkul, diajak ngobrol, diajak cerita. Itu orang yang dengan rahmat Allah, Pak. Kalau orang tua anaknya salah, bukan kamu pulang, pergi, bukan, dirangkul, diajak cerita, apa masalahnya. Kalau ada orang lain misalnya marah-marah sama kita, apa masalahnya, suka dialog. Wasyawirhum. Jadi 4, Pak. Jadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah itu orang yang selalu lembut, sopan, tidak emosi, baik dalam ucapan maupun tindakan, dan kepada siapa saja. Kepada, mungkin kalau di rumah itu kepada keluarganya, kepada temannya, kepada orang tuanya, di kantor kepada rekan-rekan di kantor, semuanya akan terus begitu dimanapun dia berada, dan termasuk di dalam rumah tangganya. Nah, saya mencoba pagi hari ini saya membahas tentang bagaimana keluarga yang dicelup rahmat Allah, Pak. Keluarga yang ada rahmat Allah di dalamnya itu keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan menjadi keluarga baiti jannati. Keluargaku adalah surgaku. Masya Allah. Ada nggak? Oh, saya nggak suka surga di keluarga, saya surga nanti di akhirat saja. Salah. Di akhirat itu adalah cerminan hari ini di sini. Kalau di dunia aja sudah centang pernang, suami sama istri saling curiga, anak sama orang tua sudah saling berantem adu jotos, di akhirat juga begitu. Iya, Pak. Kenapa? Anak durhaka kepada orang tua, neraka. Orang tua yang tidak tanggung jawab sama anak, neraka. Nggak akan ada jannati di akhirat. Maka baiti jannati itu cerminan nanti kita di akhirat. Nggak mesti harus dengan bergelimang makanan atau dunia, enggak. Kedamaian. Nah, Bapak Ikhwan dan Ibu rahmatullah, coba saya akan bercerita dengan ayat-ayat, dengan dalil ayat, bagaimana baiti jannati itu, rumahku adalah surgaku. Ini karena dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, dalam bulan Ramadan itu saya yakin Bapak Ibu ada sholat malam, sholat tahajud, atau minimal sholat taraweh. Itu minimal sholat taraweh. Apalagi dalam bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Dalam bulan Ramadan ini suami istri, anak dengan orang tua itu akrab.
sahur bersama, buka bersama, ke masjid sholat bersama. Dulu kan nggak pernah ibu-ibu yang nggak ke masjid, misalnya nggak ada taraweh. Anak suruh ke masjid, orang tua di rumah. Anak suruh ngaji, bapaknya nonton. Kan gitu dulu sebelum Ramadan. Di Ramadan ini kan Masya Allah kompak gitu loh, kompak. Saya yakin sahur bareng. Jadi ada apa ya, romantis sedikit lah dengan keluarga itu. Nah itulah kemudian dalam bulan Ramadan itu ada, saya katakan tadi, ada tahajud atau minimal salat tarawih. Rasulullah mengatakan rahimallahu, rahmat tadi, rahimallahu rajulan qama billaili wa shalla wa aqama zaujaha fa in abad nadaja fi wajhil ma. Allah sayang, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam tahajud, dia sholat. Nah demikian sebaliknya kata Rasulullah, rahimallah imro'atan, Allah sayang kepada seorang wanita yang qomat billaili, bangun malam, wa sholat, kemudian sholat. Kalau tadi seorang laki-laki dia bangun malam, sholat, kemudian membangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya nggak mau, dipercikkan di mukanya dengan air, bangun, nggak marah. Nah sebaliknya kalau istri duluan, dia bangun sholat, bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau, dipercikkan di mukanya, jangan marah. Kalau suami istri kok sholat malam, suami disayangi, mendapatkan rahmat Allah, istri mendapatkan rahmat Allah, berarti keluarga itu mendapatkan rahmat. Nah di bulan Ramadan saya yakin itu dapat. Kenapa? Minimal salat tarawih. Bapak, Ewan dan Ibu rahimakumullah, bagaimana kehidupan surga sih? Saya melihat dari apa namanya, lesannya, ucapannya dan tindakannya sajalah. Saya tidak melihat dari nikmatnya dan lain sebagainya. Jadi orang penduduk surga itu menjaga lisan dan ngomongnya baik-baik, lembutlah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Waqiah ayat 25-26. Kemudian dalam surat An-Naba ayat 35. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salama. Ini penduduk surga. Penduduk surga. Kalau baiti jannati, rumahku adalah surgaku, berarti dalam rumah itu kayak ini, kayak penduduk surga ini. Gimana? La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Di dalam surga itu, nanti di surga itu tidak akan mendengar kalimat-kalimat, kata-kata yang laghun, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, nggak ada. Tidak ada caci maki, tidak ada ngejelekkan, nggak ada marah, nggak ada. Yang ada gimana? Wala taksima, lagwa wala, dan tidak ada ucapan-ucapan yang taksima, mengandung dosa, nggak ada. Yang ada gimana? Kilang salamang salama, lembut. Orang masuk assalamualaikum, bukan buka pintu ludus langsung, enggak. Assalamualaikum, suami masuk, waalaikumsalam. Loh, salam itu penting. Bismillah, assalamualaikum. Kenapa? Rasulullah mengatakan setan akan masuk atau akan ikut dalam kegiatan manusia dalam 3 hal. Pertama, ketika masuk rumah nggak baca doa, maka setan akan masuk. Dia mengatakan adronal mabid, wah malam ini saya dapat penginapan di rumah ini, karena nggak baca doa ketika masuk. Yang kedua, ketika makan, masuk nggak baca doa, di rumah makan nggak pakai doa, apa kata setan? Adronal mabid wa adronal asya, saya dapat penginapan, saya dapat makan lagi di rumah ini. Setan ikut ketika kita makan itu, kita nggak baca doa, nggak pakai bismillah, itu dalam pulukan apa ya, suapan itu ada setan di situ, cuman nggak nampak. Masuk ke mulut, masya Allah, setannya masuk ke dalam, makanya pikirannya setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lembut. Kemudian di dalam surat An-Naba Allah mengatakan la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba.
Di surga itu, ini bayangkan Pak, ini di rumah tanggaku, nah gitulah ya. Kalau surga tadi kan di rumah tanggaku gitu, kira-kira gitu, karena ini dianggap surga. Di surga itu la yasmauna fiha lahwan wala kidzaba, tidak ada kata-kata yang lahwun, yang tidak bermanfaat, wala kidzaba, dusta nggak ada. Suami nggak pernah dusta sama istri, istri nggak pernah dusta sama suami, nggak pernah bohong. Kidzaba, orang tua nggak pernah bohong sama anak, anak nggak pernah bohong sama orang tua. Sekarang banyak anak-anak yang bohong. Nak belajar, ya di belakang main HP. Ya kan, Masya Allah. Nah sekolah nanti entah kemana-mana, nggak sampai ke sekolahan, kemana, kafe. Banyak. Kenapa kira-kira kok kayak gitu? Satu, ya ini versi saya Bu, mungkin versi yang lain gitu. Pertama adalah kesalahan orang tua. Wong saya nggak salah. Coba bapak ibu-ibu waktu kecil gimana kita mendidik? Ketika kecil kita mendidik anak, kadang-kadang ini maaf ya, ini bukan nyalain ibu-ibu, tapi kebanyakan yang deket, kalau kecil yang deket sama anak-anak kan ibu-ibu kan, ya kan Bu? Ya bapak juga. Tapi kebanyakan yang deket anak-anak kan gitu. Nah ketika anak sama ibunya di luar, kemudian ada orang jualan, entah jualan apa gitu kan. Anaknya nangis, minta jajan, minta es. Kata ibunya, ayo ambil duit ke dalam, ambil duit masuk. Habis itu dikunci pintunya. Ya, nggak ngambil duit, memang nggak dikasih. Apa kata anak? Ibuku bohong. Tercatat. Ya, ada di memori itu. Bapaknya misalnya, Pak, sepatu sudah rusak. Oh ya, nanti kita ke beli sepatu. Ya, nggak pernah dikerjakan, nggak pernah dibeliin. Bapakku bohong. Kecil tuh. Makanya Abdullah bin Amir, seorang sahabat, pernah dia cerita. Ini Abdullah bin Amir itu pernah cerita, tapi udah besar nih ya. Dulu ketika saya kecil, Rasulullah datang ke rumah saya. Ini cerita beliau. Waktu saya masih kecil, Rasulullah datang ke rumah saya, kemudian saya pergi, saya mainlah, dipanggil saya oleh ibu saya, hei sini saya kasih. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung bilang sama ibunya, kamu manggil anakmu mau dikasih apa? Mau saya kasih korma ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Betul ya, kamu kasih ya. Kalau tidak kamu kasih, berarti kamu membohongi dia. Masya Allah, kecil Pak. Abdullah kecil, Rasulullah langsung, kamu kasih ya, kalau enggak berarti kamu sudah membohongi dia. Oh iya Rasulullah, memang betul mas saya kasih. Betul Pak. Ada seorang kalau nggak salah Imam Ahmad Pak, ahli hadis. Dia dengar, Imam Ahmad itu di Baghdad. Dia dengar bahwa di Damaskus, Suriah, itu ada orang yang meriwayatkan hadis. Beliau datang dari Baghdad jauh-jauh ke sana. Sebelum ketemu orangnya, dia tanya kepada tetangga-tetangganya, gimana riwayat hidup orang itu, gimana kehidupannya. Oh dia bagus begini-gini, orangnya soleh. Oke. Begitu sampai ke sana dia nengok, dia sedang narik keledai. Di atas keledai itu banyak barang, kan biasa gitu Pak ya, kalau istilahnya kayak kendaraan keledai. Nah waktu ditarik itu keledainya nggak mau karena berat. Terus si bapak itu sorbannya digembungkan gitu, seakan-akan ada gandum di dalamnya, ditaruh di depan keledainya. Kemudian bapak itu mundur, keledainya lari, keledainya ikuti. Imam Ahmad tanya, Pak, itu dalam itu ada apa? Nggak ada apa-apa, nggak jadi ngambil hadis. Bohong dia. Siapa yang bohongi? Keledai dibohongi Pak. Seakan-akan di dalam kotak serbannya itu ada gandum. Nah si keledai kan suka kan ngejar, seakan-akan itu adalah makanan. Ayo keledainya mau jalan, padahal awalnya nggak mau Pak, mau jalan ngikuti itu karena ada mau dikasih makan. Ternyata dalamnya nggak ada makanan, nggak jadi ngambil hadis. Kenapa? Keledai aja dibohongi kok, apalagi manusia. Nggak sikoh hadisnya. Sampai kayak gitu Pak dalam pendidikan bohong itu. Makanya ya kalau penduduk surga itu tidak ada kebohongan.
Ada nggak Ustaz bohong yang diperbolehkan? Itu pengecualian lah, tapi jangan sering-sering. Untuk mendamaikan orang si A dengan si B berantem misalnya kan, kita agak bohong dikit lah ke A, si B itu sebetulnya mau minta maaf sama kamu, dia segen, gimana kamu? Oh udah saya maafkan katanya. Nah ke B, si B itu si Fulan tuh udah mau minta maaf, akhirnya ketemu sudah minta maaf, padahal nggak ada awalnya. Boleh bohong kayak gitu. Kenapa? Untuk mendamaikan orang yang bersengketa, atau istri kepada suami, suami kepada istri, untuk kebaikan bersama, bukan untuk menipu, bukan, untuk kebaikan. Seorang suami membelikan sepatu untuk istrinya untuk hari raya. Dek, coba dipakai, agak sempit sedikit dan warnanya nggak enak, maaf ya, warnanya hitam, kulitnya hitam, bajunya hitam, kan gelap malam nggak nampak, nggak suka. Tapi gimana Dek? Bagus, bagus Bang, padahal sebetulnya hatinya enggak, nipu dia. Bagus, pas Bang, pas. Itu boleh ya, itu untuk kebaikan bersama. Atau suaminya kepada istrinya, masakannya asin, Masya Allah, asin kali, kasih alasannya apa? Karena Ramadan nggak dicicipi. Bang gimana Bang, sopnya? Wah enak kali, padahal asin. Kan bohong itu boleh untuk kebaikan bersama, tapi bukan berarti, maaf ya, kalau istri baru pulang entah dari mana Dek, oh itu kok arisan, padahal entah dari mana, itu nggak boleh, itu bohongin yang untuk kejahatan. Ya, baik Bapak Ikhwan dan Ibu rahimahullah. Jadi orang-orang yang di surga itu ucapannya selalu jujur, ucapannya ada maknanya dan tidak ada teriakan. Nggak ada di surga teriak-teriak Pak, nggak kayak kita di sini. Kadang-kadang orang kita Pak, orang tua di dalam rumah, ucoknya atau anaknya di luar jauh teriak, woi cok, Masya Allah, itu nggak boleh itu. Kebiasaan yang buruk itu, bahkan Al-Quran negur itu. Bapak bisa lihat nanti dalam surat Al-Hujurat ayat 4, ayat 3 dan 4. Gimana ayatnya? Alladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil Nabi Muhammad min wara'il hujurat, dari luar kamar, aksaruhum la yaqilun, kebanyakan nggak berakal. Ada tamu dari Najran datang kepada Rasulullah, Rasulullah di dalam kamar, dibilang, hei Muhammad keluar, saya butuh sama kamu. Ya Allah, hei Muhammad keluar, nggak sopan, teriak, layak kil, nggak berakal. Lau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khair lahum, yang ayat 4-nya, seandainya mereka itu sabar sebentar aja sampai Rasulullah keluar, itu jauh lebih baik mereka. Sabar. Maknanya Pak, jangan manggil keras-keras, nggak ada teriakan. Di surga nggak ada, lembut. Seorang suami manggil istrinya Dek, atau apa lagi manggil? Kalau Rasulullah manggil istrinya apa? Ya Khumaira, yang, kan gitu kan. Jangan waktu muda aja yang, nanti sudah peot lain lagi. Ya kan? Masya Allah. Ya. Jadi memang itu di surga gitu. Itu ucapannya. Sekarang sudah ada wasilah yang mudah Pak. Pakai apa? HP. Halo, assalamualaikum. Nggak perlu teriak. Nggak udah. Halo, assalamualaikum. Anaknya di luar, terus bapaknya di belakang rumah misalnya. Halo, kamu di sini? Di depan Pak. Sini ke belakang. Bantu ayah, selesai, nggak usah teriak. Itu contoh. Kemudian sikap Bapak Ikhwan dan Ibu rahimahullah, bagaimana sikap orang penduduk surga? Allah mengatakan, ada dua yang akan saya sampaikan. Dua ayat ini sama bunyinya dalam surat Al-A'raf ayat 42 dan surat Al-Hijr ayat 47. Al-A'raf 42, wa naza'na fi sudurihim min ghillin, kami cabut, kata Allah Pak, ini untuk penduduk surga Pak, kami cabut dari dada mereka, dari hati mereka, min ghillin. Ghil itu apa? Dendam, iri, dengki, apalagi Pak, pelit, sifat-sifat yang buruk itu udah dicabut oleh Allah Pak, nggak ada. Penduduk surga nggak ada yang ghil, itu nggak ada.
Itu Al-A'raf. Kalau yang surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurim min ghilin ihwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka sifat ghil. Ghil itu dengki, iri, apalagi Pak, tepat emosi, marah dan lain sebagainya. Ihwanan, yang ada adalah persaudaraan, ihwan ala sururi mutaqabilin, di atas dipan, mereka duduk di atas dipan, mutaqabilin berhadap-hadapan. Kenapa di atas dipan? Ini menunjukkan akrab Pak. Kalau sekarang mungkin di kafe, mutaqabilin berhadap-hadapan. Kalau orang nggak suka kan satu menghadap sana, satu menghadap sini. Kalau suami istri sedang nggak bagus kan tidur, satu menghadap sini, menghadap sini. Nah ini mutaqabilin, saling berhadapan. Maknanya Pak, hati satu dengan yang lain itu dekat, sikapnya itu baik, nggak ada yang gil. Kalau sekarang kan ya Allah, istri nggak jujur sama suami, suami nggak jujur, atau bahkan yang dendam banyak. Ya tadi karena pendidikan dari awal yang sudah salah, suka marah-marah, sedikit-sedikit marah misalnya, akhirnya Pak dalam hati ini dendam. Ibroh pelajaran Pak, apalagi kalau sudah 5 tahun, 4 tahun, terasa nggak dimarahi? Iya, mungkin bapak dulu kan gitu juga, saya kan dimarahi oleh bapak saya, akhirnya Pak dendam turunan. Nanti bapak dimarahi oleh orang tua, bapak dendam, nanti bapak marahi anaknya dendam, nanti anaknya marahin lagi, dendam turunan ke 10, nanti masih itu terus. Ini bukan rumah tangga yang baiti jannati Pak. Baiti jannati ya sudah, lebih banyak melihat kebaikannya daripada kesalahannya. Makanya bapak ibu-ibu ini ya sekilas untuk mendidik anak Bu, sekarang gini, jangan cepat marah sekali lah, terutama kalau bangunin anak-anak. Ini banyak nih, kalau anak-anaknya sampai jam segini belum bangun padahal pagi-pagi mau sekolah, langsung dipukul, doang, langsung pergi mandi sekolah, langsung marah. Bapak ibu, tidur itu adalah mati, tidur itu adalah mati, rohnya diambil oleh Allah. Kematian itu ada dua, kematian kubro besar dan sughra kecil dalam surat Al-Ahzab. Kematian besar adalah ketika mati betulan, kematian kecil adalah ketika sedang tidur. Kalau Allah, kata ayat, kalau Allah menginginkan dia tetap hidup maka rohnya dikembalikan. Kalau Allah menginginkan dia mati maka rohnya tidak akan dikembalikan, maka mati terus, tidur selamanya. Nah ketika tidur dibangunin, kadang-kadang ada sebagian orang yang ya kayak HP Pak, HP itu kalau HP yang bagus begitu dihidupin langsung tet nyambung. Kalau yang kurang bagus gimana Pak? Loadingnya lama. Manusia ada kayak gitu, ada yang begitu bangun langsung sadar, ada yang nggak sadar dibangunin ngawur. Nah ketika seperti itu langsung dimarahi, bangun macam-macam. Ya Allah, jadi hari itu Bapak Ibu-ibu, hari itu pertama kali begitu bangun tidur yang dengar apa? Kata-kata marah, kata-kata cacian, kata-kata makian. Masya Allah, hari itu busuk, hari itu jelek, hari itu buruk yang ada di kepala dia. Kalau tiap hari, Masya Allah, bayangkan Pak, maaf ini terutama ibu-ibu yang sibuk, dia juga mau kerja keluar, anak nggak bangun-bangun, kayak itu tiap hari lah. Jadi rumah itu panas aja rasanya, mesti berantem aja sama anak kan. Ya Allah, pagi-pagi coba. Makanya artinya kalau ibu-ibu yang mau kerja keluar, ya kondisikan lah, mungkin karena membantu ekonomi suami, tapi tetap kepada anak harus prioritas. Artinya apa? Jangan awali dengan marah. Bangun dia, duduk. Begitu duduk dielus kepalanya Pak. Orang tua memegang kepala anaknya itu bagus. Anak yang sering dielus-elus itu bagus. Bapak-bapak yang jarang. Dulu zaman Nabi ada ketika Rasulullah memeluk gendong cucunya, ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, kok kamu gendong-gendong terus? Saya nggak pernah gendong anak saya. Anakmu berapa? 10. Nggak ada satupun yang pernah saya gendong. Ya Allah, nggak deket artinya. Ya, secara psikologi anak yang sering maaf, terutama bapak-bapak, dirangkul, diusap, itu psikisnya itu ada kedekatan.
Nah demikian juga begitu bangun tidur gimana? Diusap kepalanya, didoain alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Coba begitu bangun langsung diajarkan doa, enak sejuk hari itu, jangan langsung marah. Kita mohon kepada Allah, masing-masing mohon kepada Allah, karena yang menjadikan orang lembut itu bukan kita hanya berusaha. Yang menjadikan hati seseorang lembut siapa? Allah. Yang memberikan rahmat siapa? Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Semuanya itu Allah. Kita nggak berdaya apa-apa. Mohon doa dan doa. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama memberikan istiqomah kepada kita semua, sehingga sampai akhir Ramadan kita tetap di masjid. Dalam artian kita mendatangi salat tarawih dan seterusnya, kita istiqomah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.